semuanya, selamat pagi. Oke, ketemu lagi sama Ibu hari ini ya. Nah anak-anak, Ibu sebelumnya minta maaf karena kemarin Ibu tidak memberikan pembelajaran ya, video pembelajaran untuk kalian ya. Karena kemarin Ibu tidak masuk, Ibu sakit ya. Nah hari ini Ibu usahakan untuk masuk dan memberi materi pembelajaran untuk kalian ya. Nah anak-anak, hari ini kita masuk di tema 8 subtema 3, yaitu pembelajaran yang kelima, yaitu ada di halaman 125. Kalian bisa buka buku paket kalian di halaman 125 nanti ya. Nah tetapi sebelum itu Ibu mau bertanya dulu nih, bagaimana kabar kalian hari ini? Ayo jawab satu orang, bagaimana kabarnya? Sehat ya, sehat-sehat semua anak-anak Ibu di rumah ya. Nah, anak-anak harus tetap sehat ya, tetap semangat belajarnya, tetap patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus corona ya. Nah anak-anak, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah Ibu selalu menyiapkan doa teks Bapa Kami di sini untuk kalian ya. Nah walaupun Ibu tahu ya, kalian pasti sudah hafal semua ya doa Bapa Kami karena kalian sudah kelas 5, tidak mungkin tidak hafal ya. Nah sekarang kita akan mempersiapkan diri untuk berdoa ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya. Nah di sini ada bacaan ya. Nah di sini ada beberapa bacaan, yaitu yang pertama di sini ada percobaan tentang mengetahui tingkat pemborosan air ya, itu halaman 125 ya. Nah kalian bisa buka buku paket kalian nih halaman 125 ya. Anak-anak bisa baca nanti. Nah di sini yang pertama, sediakan satu buah gelas ya, ukuran kurang 300 mm ya. Nah seperti ini ya, kurang lebih seperti ini nanti. Anak-anak bisa sediakan di rumah ya, seperti ini. Nah kemudian bukalah keran air sekecil mungkin ya. Nah seperti ada di samping ini ya, gambar di samping itu air keran di WC ya. Nah sehingga air menetes perlahan-lahan. Apabila tidak ada keran air di sekolahmu atau di rumahmu, dapat diganti dengan penampung air. Misalnya itu ada ember, kemudian kaleng bekas juga bisa ya. Nah bisa buatlah lubang kecil pada penampung air itu, kemudian isilah dengan air hingga penuh. Usahakan lubang itu cukup kecil sehingga air hanya keluar dan menetes ya. Nah itu nanti bisa dilakukan percobaan di rumah. Kemudian yang selanjutnya, tampunglah tetesan air tersebut hingga gelas penuh ya. Gelas ini tadi kalian tampung ya, air itu tadi yang mengalir dari keran tadi kalian tampung di sini hingga penuh. Kemudian gunakan air yang di dalam ini tadi untuk mencuci piring atau menyiram tanaman ya, tanaman bunga-bunga. Misalnya ada kakak kalian atau mama ya yang menanam bunga. Nah, nanti air yang kalian tampung di sini itu bisa kalian gunakan untuk menyiram bunga tersebut ya. Nah kemudian nanti kalian bisa mencatat ya, mencatat waktu yang diperlukan oleh tetesan air tersebut dalam memenuhkan gelas ini tadi, gelas yang sudah kalian sediakan ya. Nanti kalian bisa menunggu ya berapa waktu yang diperlukan ya untuk memenuhkan gelas ini tadi ya. Nah kemudian seandainya keran atau tandon air di rumahmu itu bocor sehingga air menetes seperti pada percobaan ini ya, berapa liter air yang terbuang, sia-sialah selama 1 hari atau 24 jam. Nah kemudian setelah itu kamu bisa menulis laporan dari kesimpulan kegiatan tersebut ya. Nah seperti itu, nanti anak-anak bisa melakukan praktek ini ya, praktek yang sudah Ibu bacakan tadi, kemudian Ibu jelaskan, kalian bisa praktekkan di rumah ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan yang sesuai dengan langkah-langkah yang ada di buku kalian, yaitu halaman 125. Nanti kalian bisa mencoba sendiri di rumah ya. Ini bukan tugas, tetapi ini percobaan untuk menambah wawasan kalian ya.
Oke, yang selanjutnya. Nah, contoh laporannya itu seperti ini ya. Nah, Ibu sudah siapkan contoh laporan dari kegiatan yang sudah kita bahas bersama-sama tadi. Nanti contoh laporannya itu kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada tujuan percobaan, kemudian ada alat dan bahannya, kemudian ada langkah-langkahnya, kemudian ada hasil percobaan, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, nanti kurang lebih seperti ini contoh laporan kegiatan ya ketika kalian membuat suatu percobaan ya, atau nanti ketika kalian ingin mencoba seperti yang ada di buku paket kalian. Nah, nanti laporannya itu kurang lebih seperti ini ya. Ada tujuannya, ada alatnya, kemudian ada langkah-langkah yang kalian gunakan, ada hasilnya, dan ada kesimpulan dari kegiatan yang sudah kalian lakukan tadi ya. Anak-anak kurang lebih seperti itu ya contoh laporannya ya tentang tingkat pemborosan air ya. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang percobaan tadi ya. Nah, percobaan di atas telah menunjukkan bahwa pemborosan air yang sering terjadi di lingkungan rumah tangga ya. Dari jumlah air yang terbuang, kamu dapat memperkirakan pemborosan yang terjadi, bukan? Nah, sekarang apa tindakanmu untuk menghemat pemakaian air? Nah, di sini kita akan melihat ya tentang penghematan air itu ada di halaman 126 ya. Kalian bisa buka buku kalian itu halaman 126. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana kita mengetahui tingkat pemborosan air ya. Kemudian ada juga penghematan airnya seperti apa. Nah, di sini amatilah penggunaan air di rumahmu. Nah, air digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, memasak, dan mencuci piring ya. Nah, berapa banyak air yang digunakan di rumahmu setiap harinya ya. Nah, di sini walaupun hingga saat ini air selalu tersedia di alam, nah tetapi kita juga harus menggunakan air secara bijaksana. Nah, menghemat penggunaan air sangat bermanfaat, terutama jika air diperoleh melalui pompa air listrik atau PDAM. Nah, semakin sering kita menghidupkan pompa tersebut, maka akan semakin besar tagihan listrik yang harus kita bayar. Nah, demikian juga jika kita menggunakan air dari PDAM. Nah, semakin banyak air yang kita pakai, maka akan semakin banyak tagihan air per bulannya ya, juga akan semakin besar ya. Nah, mungkin kamu belum pernah atau kamu belum dapat membayangkan tentang pemborosan penggunaan air ya, karena biasanya yang menangani hal seperti ini itu adalah orang tua kalian atau orang-orang yang dewasa ya, orang-orang yang paham tentang bagaimana cara penggunaan air dan menghemat air tadi ya. Oke, yang selanjutnya nah di sini ada beberapa tindakan ya. Nah, di sini ada beberapa tindakan yang dilakukan untuk menghemat pemakaian air. Yang pertama itu ada memeriksa tagihan rekening untuk mengetahui adanya kenaikan atau tidak ya dari tagihan listrik tadi ya. Kemudian yang kedua, tidak perlu mandi terlalu lama atau kita hanya menggunakan air secukupnya untuk kita mandi. Jadi tidak perlu kita boros-boros ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa mematikan keran saat bersabun dan bersikat gigi ketika kita sedang mandi ya. Kemudian yang selanjutnya, mencuci baju saat mesin sudah penuh dengan cucian ya. Jadi nanti pakaian itu bisa kita tumpuk sampai banyak ya. Jadi kita mencucinya cukup satu kali, tidak berkali-kali sehingga kita tidak menggunakan air terlalu banyak. Kemudian yang kedua, selanjutnya kita bisa menutup keran dengan sempurna sehingga tidak ada air yang menetes atau keluar. Kemudian selanjutnya menggunakan kembali air bekas cucian tadi ya. Jadi kita tidak perlu membuang air yang sudah kita pakai tadi kemudian menggantinya dengan yang baru kalau air tadi masih bisa kita gunakan lagi. Kemudian selanjutnya menggunakan tombol setengah air pada kloset ya. Jadi anak-anak, ini beberapa tindakan yang bisa kita lakukan untuk menghemat air ya, agar tadi misalnya tagihan listrik di rumah kita tidak membengkak. Kemudian juga kita bisa menghemat penggunaan listrik ya. Jadi itu beberapa tindakan yang bisa kita lakukan untuk menghemat pemakaian air di rumah kita masing-masing ya.